Di dalam kehidupan kita, saudara, itu selalu dihadapkan pada pilihan, ya, betul tidak? Dalam hidup kita ini selalu dihadapkan pada pilihan. Nah, sebetulnya pilihan itu yang akan menentukan kita ini jadi apa, bagaimana, dan kemana. Coba renungkan 3 hal ini. Pilihan yang kita pilih itu yang menentukan kita itu akan jadi apa, akan bagaimana, dan akan kemana. Coba renungkan. Dalam hidup ini 3 hal ini mutlak. Saya ulangi, jadi apa, terus bagaimana, terus kemana. Anak-anak muda yang di sini perhatikan. Tadi dalam mobil perjalanan saya diskusi dengan 2 anak muda. Saya ini kalau ketemu anak muda itu semangat sekali. Ya. Kemarin pagi saya berangkat pagi-pagi dari Jakarta. Nah, terus waktu saya ke toilet untuk kencing, saya lihat ada seorang cleaner yang jaga di situ. Ya, namanya Hadi. Hati saya tergerak untuk ngomong. Saya lihat jadwal, saya masih punya waktu. Saudara, ternyata dia anak dari Banten. Saya bilang dia, cita-citamu apa? Jawabannya klasik. Mau cita-cita apa om? Cuma cleaner saja kok. Dia bilang begitu. Nah, saya berkesempatan untuk cerita. Hei, kamu harus tahu, semua orang-orang hebat di dunia ini itu punya mimpi dulu sebelum jadi sukses. Saya tanya dia, kamu pakai Facebook tidak? Pakai om. Nah, itu dia. Kamu tahu nggak sejarahnya? Kamu tahu nggak pendirinya? Nah, saudara, saya ini sangat sedih dan sangat nyesal dan sangat marah kalau saya bertemu anak muda yang kalau ditanya cita-cita apa, nggak tahu. Gemes betul itu. Sebab hidup ini nggak akan kembali lagi. Nah, saya ingin kalau gereja saudara punya tema yang hebat. Visinya adalah gereja digerakkan oleh visi kerajaan Tuhan sehingga mampu mengubah komunitas dan mempengaruhi kota dengan nilai-nilai kerajaan dan memberi dampak positif bagi bangsa ini. Ini jangan cuma slogan nempel di situ. Setuju? Kalau saudara ketemu orang di mana saja, beri dorongan, beri semangat. Akhirnya Hadi, saya tunggu. Ternyata sampai kemarin seharian belum SMS. Tadi pagi saya juga buka HP saya belum SMS. Saya janji mau telepon hari ini. Saya mau dorong dia. Saya nggak perlu dia Islam Kristen, nggak urusan. Dia Islam. Pokoknya dia orang, saya akan berikan dorongan. Jadi ulangi lagi. Dalam hidup ini ada berapa hal tadi? Apa saja? 1. Nah, lupa lagi, belum 5 menit. Apa tadi? Jadi apa? Bagaimana? Kemana? Udahlah, hidup ini diputar-putar ya, cuma 3 ini. Mau jadi apa? Jangan salahkan orang tua yang melahirkan kita. Setuju? Jangan pernah salahkan. Kalau ada di antara saudara yang hidupnya betul-betul hancur karena orang tua saudara nggak sayang saudara, jangan salahkan. Pilihanmu menentukan. Ayo, siapa yang pakai iPad, pakai iPhone di sini? Harus berterima kasih pada Steve Jobs. Betul? Saudara tahu sejarahnya? Dia harusnya dia orang rusak, dia harusnya jadi penghuni penjara. Sebab dia anak hasil perzinahan. Waktu kandungan umur 5 bulan, opa omanya Steve Jobs dari pihak mamanya itu paksa gugurkan anak ini. Karena opa oma dari pihak mama nggak setuju. Sebab bapak aslinya itu, bapak kandung itu orang Arab. Tapi mamanya Steve Jobs dia seorang yang bijak. Dia nggak mau gugurkan anak itu. Akhirnya ketemu satu keluarga, Paul Jobs. Lalu ini keluarga belum tahu ini anak laki perempuan jadi apa. Tapi luar biasa keluarga ini. Diadopsi sejak dalam kandungan. Siapa nyangka anak yang terbuang tertolak jadi hebat dan dunia diberkati lewat hidup. Nah, itu pilihan. Dia jadi apa itu pilihan. Steve Jobs bisa punya hak untuk memaki-maki hidup. Dia punya hak untuk memaki-maki orang tuanya yang gak bertanggung jawab. Dia punya hak untuk memilih. Tapi tidak dia pilih yang luar biasa. Saudara, di antara semua tokoh yang mempengaruhi dunia, dia bukan orang Kristen. Saudara tahu dia Buddha. Sangat taat dalam ajaran Buddha. Tapi dia memilih untuk hidupnya menjadi berkat. Bukan Kristen.
Jadi sebetulnya Steve Jobs menggenapi slogan yang kita pakai ini. Betul tidak? Dia mempengaruhi dunia, dia membawa dampak yang positif. Nah, itu pilihan. Mau jadi apa, itu bukan modal berapa. Setuju saya ngomong ini? Mau jadi apa, bukan sekolah di mana. Mau jadi apa, itu pilihan kita dalam hidup. Yang kedua, apa tadi? Bagaimana? Itu juga pilihan. Steve Jobs bisa menentukan dengan kemarahan dan kebencian pada orang tuanya, bisa. Itu pilihan, tapi dia tidak. Jadi bagaimana? Itu pilihan dia. Kemana? Nah, masih ingat kisah hidupnya? Dia itu pendiri perusahaan Apple Computer. Dia itu pendirinya. Tahun 90-an, akhir 80-an, awal 90-an, dia itu diusir, itu kasarnya, oleh orang-orang yang dia angkat sendiri di perusahaan Apple itu. Nah, itu pilihan lagi. Ayo jujur, kalau saudara yang mendirikan sebuah perusahaan, begitu perusahaan maju sudah ditepak keluar, kira-kira saudara bagaimana? Kalau orang Jawa nyantet pasti, betul nggak? Disantet aja itu orang. Itu perusahaan bagus disur. Tapi Steve Jobs tidak, dia hebat sekali. Dia tinggalkan Apple dengan sejahtera. Itu yang saya kagum. Terus dia menentukan pilihan hidupnya. Dia buka perusahaan-perusahaan lain, cukup banyak. Salah satu, kalau saudara pernah dengar kata Pixar, tulisannya P-I-X-A-R, itu perusahaan milik Steve Jobs. Salah satu film yang hebat di film Pixar adalah Avatar, dan banyak lagi yang lain. Itu pilihan. Setelah diusir dari perusahaan didirikan sendiri, dia nggak sakit hati, nggak kecewa, dia milih untuk kemana. Dan banyak lagi. Maka itu sampai hari ini, walaupun dia sudah meninggal, dunia sangat berterima kasih dengan pilihan hidupnya untuk jadi berkat. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Besok Imlek jangan cuma ribut angpau, awas kamu. Pilihan hidup saudara adalah mau jadi apa hidup ini, mau bagaimana dan mau kemana. Saudara, filosofi pilihan ini sangat manusiawi dan semua orang pasti tahu. Maka itu mengapa sejak awal, begitu manusia pertama dilahirkan di dunia, itulah Adam dan Hawa. Saudara perhatikan, apa yang Papa di surga buat pertama kali untuk mereka. Ayo, yang dibuat pertama kali setelah mereka ada di taman itu, Tuhan memberi apa? Loh, masa lupa pohon itu loh, pohon buah itu loh. Tuhan memberi apa? Pilihan. Angelirere. Betul? Tuhan memberi pilihan. Nah, orang pesimis, orang yang pikirannya negatif, terus orang yang hatinya penuh kepahitan, maka selalu protes. Mengapa Papa menciptakan pohon yang dilarang untuk dimakan? Kan logikanya memang masuk. Kalau memang buah itu nggak boleh dimakan, ngapain diciptakan? Betul tidak, Sir? Tapi orang yang mau maju, dia nggak lihat secara negatif. Justru orang yang mau maju, dia senang dengan pilihan itu. Karena pilihan itu menentukan kita ini akan kemana. Maka itu penting sekali. Saudara, khususnya anak-anak muda ini, pilih. Orang-orang tua, papa mama, ajari anak-anak kita untuk milih. Jumat malam ini pertama kali dalam hidup saya mengalami sebuah peristiwa yang sangat unik, saudara. Salah satu anak kami, dia itu yatim piatu. Saya pelihara dia sejak dia masih SMP. Saya nggak pernah ketemu ayahnya. Ayahnya sudah meninggal waktu dia masih bayi. Nah, saya kenal ibunya. Ternyata waktu SMP ibunya pun meninggal. Akhirnya anak itu kami ambil, kami sekolahkan SMP. Belum tahu mau jadi apa. Ketika SMA, kami bawa dia pertama kali ke Nabire. Begitu dia melihat pekerjaan yang kami kerjakan sebagai papa mamanya, dia orang Ambon, papa Ambon, mama Manado. Muncul cita-citanya, saya nanti akan kuliah hukum. Saya tanya, namanya Ronita Lapesi, kenapa kamu mengambil hukum? Setelah saya melihat pekerjaan papa mama di Nabire, perlu ada orang hukum. Saya kagum, anak SMA sudah melihat jauh. Bagus.
Dia lulus SMA, dia masuk Atmajaya, lulus Fakultas Hukum. Normal 4 tahun. 3 bulan dia lulus bersama 2 temannya. Ya, 2 Batak, mereka mendirikan perusahaan kantor pengacara. Saya meresmikan kantor itu. Oke? Waktu meresmikan kantor itu, saya sampaikan kepada mereka visi ini. Itu terjadi 4 tahun yang lalu kantor itu. Sekarang saudara, kantornya sudah dipercaya oleh banyak orang, masih muda-muda. Mereka belum umur 30-an. Yang paling tua adalah 3 orang ini adalah umur 28. Sekarang di kantor mereka sudah ada 11 pengacara yang bergabung. Dan salah satunya adalah orang penting di negara ini yang membuat hukum perundang-undangan buruh. Sekarang mereka dipercaya untuk menangani kasus Kesultanan Jambi, tanah sekian ratus ribu hektar. Saya bangga dengan dia, jelas sekali. Nah sekarang ini banyak pelayanan kami kerjakan. Dia ini orang legalnya, bagian hukumnya. Nah yang mengagumkan, dia ini buka kantor pengacara mungkin satu-satunya di Jakarta atau di Indonesia. Dengan prinsip, ketika mereka meresmikan, maka mereka buat slogan atau moto itu, kantor pengacara ini tidak akan mau ngurus perceraian. Padahal pengantar-pengantar pengacara itu paling dapat duit kalau ngurus perceraian. Karena sedang repot-repot, duitnya banyak. Tapi anak ini tidak. Dia cerita kepada teman-temannya, dia cerita pada semua orang yang tanya, kenapa? Karena papa saya pendeta dan dia menyampaikan kebenaran, Tuhan itu benci perceraian. Kagum gak punya anak sehebat itu. Sekarang dia sedang menyelesaikan tesisnya untuk S2. Dia ngambil di Gajah Mada. Saya biaya S2-nya juga. Dia hebat sekali. Nah Jumat malam, habis makan sama-sama dengan 8 lawyer yang ada. Nah dia punya pacar, lawyer juga, pengacara juga, orang Tionghoa sudah. Nah hari Seninnya, ini hari Jumat, Seninnya itu pertama kali saya kenalan dengan orang tuanya. Jadi mulai pendekatan begitu. Itu Senin malam. Jumat udah. Kami pulang Sabtu pagi kemarin saya berangkat ini ke sini. Habis makan cerita-cerita soal visi tahun ini, perusahaan ini akan dibawa kemana, semuanya saya memberi masukan buat mereka. Kira-kira jam 10-an dapat telepon. Ini pengacara pacar anak saya ini masuk rumah sakit, harus operasi katanya usus buntu. Nah baru makan tadi ini gak ada apa-apa. Oke? Akhirnya saya harus ke rumah sakit. Nah ada papa mamanya, dia tunggu operasi. Nah tengah-tengah operasi dokter keluar, ternyata ada kista di indung telur bagian kanan. Ditanyakan apa mau diambil sekali atau tidak. Mau berunding lagi ya, termasuk saya diminta berapa juta. Ya kalau memang itu terbaik sudah. Nggak lama dokter keluar lagi, ternyata nggak bisa diambil karena sudah terlalu lama dan lengket. Kami hanya bisa istilah dokter mengempeskan itu. Jadi dikempeskan, tapi ini nggak bisa. Nah yang lucu begini saudara, maka itu ini pilihan. Dokter itu menyarankan dia ini harus cepat menikah dan punya anak. Nah, bingung semua kami di situ. Loh, bagaimana ceritanya ini? Tanya, dokter apa nggak ada pilihan lain? Tidak ada. Sebelum yang kiri itu kena, biasanya ini dokter kandungan, dokternya Katolik, dia tahu keadaan itu. Saudara, akhirnya tengah malam jam 12 lewat memutuskan. Terus kontak istri saya, untung dia belum tidur, untuk bicarakan kapan lamarannya ini. Diputuskan tanggal 26 Februari nanti lamarannya itu. Jadi saya tertawa kemarin, saya sampai suruh telepon, ini buat om ini pernikahan yang unik pertama kali, dokter yang nyuruh kamu kawin. Saudara, nah lalu saya tanya pada orang di rumah sakit itu, saya tanya pada orang tuanya, maaf, saya dari pihak laki, saya ingin tanya, kenapa kalian dua bisa menerima? Saya ngomong, biasanya orang Tionghoa kan sulit, nah ini hitam lagi saudara, karena Ambonnya lebih kuat daripada Manadonya. Nah terus dia cerita gini, ini mamanya yang cerita, dia ini sudah pacaran berkali-kali, pasti mental cowoknya itu, karena dia aku pengacara, wah kalau apa itu debat itu ternyata nggak ada laki-laki. Nah mamanya cerita, sejak ketemu anak bapak, anak ini bisa tunduk dan dia bisa ngerti. Jadi ini pacaran yang paling lama, padahal baru 5 bulan pacarannya. Yang lain mental semua sebelum 3 bulan katanya. Ya udah kalau memang itu keputusan. Dan mereka dua, jadi setelah operasi harus ditanya ini, bagaimana? Ya sudah, dipercepat saja. Tadinya Denny sudah dapat beasiswa untuk ngambil S2 di Leiden. Ya terpaksa ditunda dulu, karena harus menikah. Nah itu pilihan sudah. Anak ini bisa marah kepada Tuhan, kenapa papa mama meninggal waktu dia masih kecil. Tapi
Tapi dia milih. Saya pun bisa milih untuk nggak terima anak ini. Itu pilihan. Tapi Tuhan menunjukkan kepada saya sesuatu yang luar biasa dalam hidup anak ini. Bisa ngerti ya? Itu semua pilihan. Jadi ketika Papa di surga membuat pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, itu untuk kita memilih, bukan untuk menjebak, bukan untuk menjatuhkan. Jawab ya atau tidak. Orang pesimis akan marah. Ya, itu kan jebakan, itu kan sengaja. Kan Tuhan tahu kalau manusia itu kan jatuh dalam dosa, kenapa sengaja dipakai buah itu? Tidak. Bukan Tuhan sekejam itu supaya kita bisa milih. Oke, kita lihat dulu satu ayat ini. Ulangan pasal 8. Supaya yang masih sering nyalakan Tuhan dalam hal pilihan ini, kita bertobat hari ini. Ulangan 8. Judulnya menarik sekali, saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Kebaikan dalam hal apa? Oke, mulai ayat 1 aja ya. Ulangan 8 mulai ayat 1. Bagi itu adik-adik, anak-anak muda, engkau yang belum punya cita-cita, milikilah cita-cita sekarang ini. Miliki. Sama seperti salah seorang anak kami, sekarang dia tahun ini, kira-kira Agustus dia akan selesai doktornya S3 di Bogor. Dia anak yatim piatu juga. Saya ketemu dia waktu dia masih SMA tahun 96 yang lalu. Saya langsung ketemu ibunya di keluarga yang sangat miskin. Rumahnya masih dari tanah lantainya, dindingnya dari kayu yang sangat-sangat sederhana. Saya kuliahkan dia. Nah, dia ngambil S1 di Samuel Ratulangi di Manado. Dia ngambil jurusan teknik kelautan. Nah, waktu dia semester 3 masuk ke 4, itu ada penjurusan, saudara. Penjurusannya adalah suruh milih 4. Nah, waktu dia tunjukkan kepada saya, Papa, saya suruh milih 4 ini yang mana? Nah, saya bilang kalau kamu tanya ayat, Papa ngerti. Yang barang ini Papa gak ngerti apa ini. Nah, tapi Roh Kudus menggerakkan yang nomor 3. Ada kata toksikologi. Dikit-dikit saya ngerti itu racun, tapi racun apa saya nggak tahu. Nah, terus saya diam dulu. Roh Kudus tunjukkan yang ketiga. Gini aja, kamu yang milih dulu, nanti Papa akan cocokkan. Karena Papa sudah tahu Roh Kudus tunjukkan yang mana. Saya milih nomor 3, Pak. Wah, tepat kalau gitu. Nah, terus saya tanya balik, kenapa kamu milih nomor 3? Saya milih tapi nggak ngerti masalahnya. Kenapa itu? Nah, terus dia cerita. Di laut itu ada 4 racun, 4 macam racun. 1 racun dari ikan-ikan yang ada racun. 2 racun dari ganggang-ganggang laut, tumbuh-tumbuhan laut. Yang ketiga racun dari koral, dari terumbu karang. Nah, 3 racun ini, anak ini berkata kepada saya, dia sudah yatim piatu, adalah baik untuk ekosistem. Tapi racun keempat pahit yang jahat. Racun apa itu? Limbah pabrik dan limbah dari rumah tangga. Nah, itu yang merusak. Nah, saya akan ambil teknik kelautan jurusan ini. Baik kalau gitu. 20 Desember tahun 2001, saudara, dia di wisuda. 7 Desember 2001, saya ditelepon dosennya. Anak bapak ini dapat beasiswa ke Perancis. Saya bilang, kok kenapa bisa? Kenapa dia tidak cerita? Oh enggak, Pak, dia belum tahu. Nah, kalau dia belum tahu bagaimana persiapannya? Dia wisuda 20 Desember tahun 2001, saudara. Terus saya tanya bagaimana dia bisa dapat beasiswa ke Perancis untuk S2-nya. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Waktu semester ke-7, 6 ke-7, dia itu memaksa saya untuk membiayai ke Nabire untuk buat penelitian skripsinya. Saya bilang mahal biayanya. Nah, Manado, Nabire Manado, alat-alat semuanya. Nah, yang saya kagum begini, kenapa kamu maksa buat penelitian di Nabire, di laut Nabire itu? Ya kan papa mama tinggal di situ, maka saya harus tahu lautnya itu bagaimana. Saya kaget. Maka itu dengar orang-orang tua, kami nggak punya anak kan, tapi Tuhan berikan anak-anak yang punya hati luar biasa. Nah, gara-gara dia meneliti Teluk Cendrawasih, laut itu sampai dari mulai Raja Ampat, itu daerah penelitian dia, sampai ke Teluk Cendrawasih di Nabire. Dosen ini bilang, saya lulusan Perancis, Pak. Negara itu sangat prihatin dengan 9 daerah di dunia. Nah, 9 laut di dunia ini harus diselamatkan. Kalau tidak, akan hancur dunia ini. Nah, dari 9 itu, Teluk Cendrawasih yang anak bapak ini teliti. Nah, Prancis akan memberi beasiswa kepada peneliti-peneliti Indonesia yang mau menyelamatkan 9 daerah ini.
Saudara tahu pilihan dia ini luar biasa. 19 Januari 2002 saya antar anak ini ke Paris, ke Prancis, karena dia belum pernah ke Eropa. Tanggal 4 Februari 2002 dia masuk kuliah bahasa. Tanggal 3 Februari saya tinggalkan dia pulang ke Indonesia. Dia menangis malam itu. Dia malam itu minta tidur dengan saya. Dia bilang, "Pak, saya takut." "Gak usah takut. Tuhan menyuruh kamu sini, lihat. Kamu pun gak pernah ngajukan beasiswa ke Prancis dapat." Saudara, 8 Agustus 2002 dia lulus bahasa. September 2002 dia mulai kuliah. Dia fasih sekarang berbahasa Prancis. Di Kementerian Kelautan dia cukup dikenal karena penelitiannya itu luar biasa. Berapa kali saya suami istri mengunjungi dia waktu kuliah, harus pindah 3 kota. Yang terakhir di Perpignan, itu Prancis Selatan. Dia meneliti Laut Mediterania. Berapa kali kami ke sana mengunjungi, masuk ke labnya, ini anak luar biasa. Saudara, begitu lulus S2, cepat. 2 tahun lebih dia selesai dengan nilai cum laude karena dia pintar sekali. Nah, S3 pun sebetulnya dia dapat beasiswa untuk urusan doktornya. Tapi dia berkata, "Pak, saya nggak mau di sini." "Kenapa?" "Untuk apa saya neliti Laut Mediterania? Saya mau neliti tetap di Indonesia, di Papua." "Kalau itu pilihanmu, berangkat." Akhirnya dia milih IPB. Saudara, sering hampir selesai untuk doktor. Nah, itu pilihan dalam hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun ini, ayo kita milih yang mana. Itu pilihan. Untuk kita bisa marah dalam kehidupan. Oke, ayat 1 saya akan baca ulangan 8. "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu kapan?" Ayo, kapan? Nah, ini salah satu kehebatan kitab suci kita dibanding kitab suci agama apa saja. Di kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci yang kata waktunya adalah present tense, pada hari ini. Itu banyak sekali. Kalau sudah ingat doa Bapak kami, tensesnya itu present tense. Karena dia ada tulisan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Semua kuncinya pada kata hari ini. Walaupun kata hari ini di doa Bapa kami ditempatkan pada kalimat, "Berikanlah kepada kami," terusan, "makan kami secukupnya kapan?" Pada hari ini. Itu semua berlaku pada hari ini. "Bapa kami di surga," itu kapan? Pada hari ini. "Dikuduskanlah namamu," kapan? Pada hari ini. "Datanglah kerajaanmu," kapan? Pada hari ini. "Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kami," kapan itu? Pada hari ini. Nah, hebatnya saudara, kalau tenses kitab suci kita itu present tense, berarti dia berlaku sepanjang zaman. Orang-orang tua kita yang membaca ayat ini 50 tahun yang lalu, bunyinya apa? Loh, kok diam saja? Bunyinya apa? Ada hari. Kalau kita baca 10 tahun yang akan datang, kata waktunya ada hari. Jadi ini up to date, berlaku sepanjang zaman firman Tuhan itu. Enggak ada yang kuno. Tapi yang luar biasa, yang menggunakan past tense yang sudah lewat, catat baik-baik, itu adalah semua janji-janji Bapa kita. Semua janjinya pasti past perfect tense. Aku telah. Tahu nggak bedanya itu? Loh, ini kok kayak nggak ngerti bahasa Indonesia sih orang. Tunjukkan semangat surat, tahu begitu loh. Susah bener ngomongnya. Betul? Mengapa semua janjinya itu telah, bukan akan? Artinya, loh apa artinya? Sudah selesai. Kita tinggal ambil saja. Seperti kalau anak saudara lapar, lapar. Sudah matang tuh masakan di meja makan. Tinggal ambil saja. Enggak usah tunggu mamanya belanja dulu, masak. Enggak, sudah selesai. Nah, itu bedanya pada hari ini. Jadi, kalau besok kita baca ayat ini bunyinya besok begitu? Enggak. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama berapa minggu? Loh, kalau minggu itu ya kalikan 40, itu kali 8 itu maksudnya. Berapa tahun? 40 tahun ini dengan
maksud, nah ini dia, bukan dia kejam. Dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk apa? Baca. Untuk? Ayo baca untuk? Kayak orang betul aja saudara. Untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Terus? Ayo. Yang ngapal kita bisa lihat di sana. Kelihatan nggak sih? Oh, ini terlalu kabur, ini kuning sama kuning, nggak jelas. Ya cepat diganti itu yang multimedia. Kasih yang tulisan kita, jangan kuning, nggak kebaca. Coba ditunggu dulu, supaya semua baca. Suara ini penting sekali. Orang sering bertanya begini, ya kalau memang Tuhan tahu. Nah, bedanya tahu dan menentukan. Ya, saya ulangi. Bedanya Tuhan itu maha tahu, tetapi ingat, dia tidak menentukan. Ngerti bukan maksudnya? Oke, yang punya anak pasti tahu. Maka itu apa-apa pakai contoh anak-anak. Kalau anak saudara, kok jadi kecil tulisannya? Oke. Kalau anak saudara baru belajar jalan, ya baru belajar jalan, terus mereka atau itu mulai jalan kemana-kemana begitu. Pernah nggak kita berkata, ini nanti jatuh. Karena cara dia jalan itu berbahaya. Nah, saudara sudah tahu nggak dia akan jatuh? Coba jawab, sudah tahu belum akan jatuh anak itu? Kenapa tahu? Karena cara jalannya. Tapi kan saudara nggak menentukan. Lo jawab iya atau tidak? Ya goblok dong mamanya. Jatuh kamu. Nggak ada. Kita tahu dia akan jatuh karena cara dia jalan. Tapi kita tidak menentukan. Nah seperti itu Bapa di surga. Dia memang tahu kalau Adam dan Hawa akan jatuh, tapi bukan dia menentukan. Itu artinya untuk memilih, menguji. Saya ulangi kalimat terakhir ayat 2 ini penting. Yakni, ayo baca sama-sama. Ayo 1, 2, 3. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Stop dulu. Jadi sekarang saudara tahu nggak mengapa sejak awal sebelum manusia kenal duit, kenal apa-apa, selalu ada pilihan. Selalu. Jadi sekarang jawabannya kenapa ada pilihan? Untuk apa ada pilihan? Jawaban apa rerek? Kenapa ada pilihan? Lu baca tadi dulu. Nek tak jawab aku tak mulai habis. Percuma. Saya tanya, mengapa Papa memberi pilihan atau ujian dan macam-macam tadi? Nah, gitu loh jawabnya. Kok gak pinter-pinter iki nopo? Itu arek-arek ini. Untuk mengetahui kita ini nurut atau tidak, bukan untuk menjatuhkan. Saya beri contoh begini. Setelah sudah dengar khotbah seorang hamba Tuhan, 2 jam penuh dia khotbah, jadi nggak dihitung dalam pujian. Itu bicara soal sabar. Kita harus sabar, saudara. Oh Yesus itu sabar, buah roh itu sabar, kasih itu sabar. Oh pokoknya selama 2 jam dia khotbah sabar. Apakah kita langsung tahu bahwa kita sudah sabar setelah dengar khotbah 2 jam sabar? Bagaimana caranya tahu kita sudah sabar atau belum? Cepetan. Bagaimana cara tahu? Diuji dengan siapa? Jangan bilang orang lain, yang dekat dengan aku itu. Betul? Yang dekat itu loh, suami dan istri itu saling uji. Bisa tukang parkir, bisa satpam, bisa tetangga, macam-macam bisa dipakai. Amin kan? Cepat. No. Amin. Takut. Amin. Betul? Jadi ujian itu harus ada untuk kita milih mau sabar atau mau tetap dengan karakter yang pemarah itu tadi. Jadi bukan Tuhan kejam. Saya ngerti maksudnya. Nah, maka itu yang selama 21 hari dari kemarin, sejak dari tanggal 1 sampai kemarin, yang belum diuji, sekarang doa, uji aku Tuhan. Saya nggak suruh tertawa, suruh jawab. Mau? Uji aku Tuhan. Lewat apa saja. Kapan saudara bisa tahu aku sudah hidup kudus? Ketika kita diuji dengan macam-macam percabulan itu. Kapan kita nggak mata duitan lagi? Jawabannya,
kalau terima angpau tapi kosong. Dan saudara tidak marah, jadi saudara nggak mata duitan. Kok nggak amin lah, jadi susah bener. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk memilih. Ayat 3 baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi merendahkan hatimu, terus memberikan kau lapar, terus memberi kau makan mana yang bosan gak enak, yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek-nenekmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia itu bukan saja dari roti saja, tapi manusia itu dari segala yang diucapkan ya. Jadi lihat ayat ini saudara, membiarkan engkau lapar. Maka itu kalau sering gak punya duit, bersyukurlah. Gak amin lagi. Orang kaya itu satu-satunya kelompok manusia yang disebut Tuhan Yesus susah masuk surga. Saya tuh mikir saudara ayat ini, kok gak pezina, pencuri, perampok yang susah masuk surga. Ya, bahasa Surabaya kok jeketek gitu. Hanya orang kaya yang susah masuk surga. Aneh bukan? Maka itu yang pengen cepat kaya, takut kamu susah masuk surga nanti. Mengapa orang kaya susah masuk surga? Saya menemukan banyak bukti. Nomor 1, orang kaya nggak bisa diuji, nggak punya duit. Betul tidak? Kenapa? Tuhan nggak mentolong entekno duitmu sak mono kae dulu. Serius, orang kaya nggak bisa diuji tentang nggak punya duit. Sebab orang kaya kan mempertahankan kekayaannya. Orang kaya itu saudara, kalau nilai kekayaannya turun 0, sekian saja, turun, wah sudah takut luar biasa. Tapi orang nggak punya duit sudah biasa. Maka itu jawab jujur. Menurut saudara, orang kaya atau orang miskin yang takut miskin? Loh, mungkin nggak jelas pertanyaan dengan baik-baik. Menurut saudara, orang kaya atau orang miskin yang takut miskin? Nah, itu yang buat gampang masuk surga. Karena nggak takut miskin. Dengarkan itu baik-baik. Maka itu jangan pengen kaya. Kalau toh kaya untuk Tuhan dan untuk orang lain. Amin. Nah, sulit loh. Masuk surga itu sulit. Jadi ketika Tuhan izinkan beberapa di antara kita sering lapar, membiarkan kamu lapar karena nggak punya uang, jangan maling goblok. Tetaplah lapar di situ, karena Tuhan sedang menguji kita. Nah, orang kaya susah diuji untuk lapar. Kalau toh nggak punya duit, masih punya kartu kredit, jadi susah untuk diuji, itu susah. Oke? Nah, jadi harus kita tahu. Bahkan kita harus ingat. Siapa tahu siapa saingan Tuhan Yesus? Bukan musuh, saingan. Kalau musuh pasti setan. Saingannya siapa Tuhan Yesus? Mamon. Itu Matius 6 ayat 24. Dia sendiri berkata di Matius 6 24, sainganku itu cuma duit. Jadi kamu harus pilih, Tuhanmu itu siapa? Aku atau Mamon? Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya uang. Kita harus punya uang untuk memberkati orang lain, bukan uang untuk kekayaan diri kita sendiri. Nah, contoh lain paling gampang begini. Kalau ada orang kaya ke dokter dan orang miskin ke dokter, tiba-tiba vonisnya sama, kanker stadium 4. Nah, mana di antara dua orang ini yang lebih berharap Tuhan? Cepetan. Kenapa kok yang miskin? Yang kaya Singapura langsung, besok pun berangkat bisa. Saudara, ini yang menyebabkan Tuhan Yesus berkata orang kaya sama masuk surga. Nah, bagaimana orang kaya ini bisa masuk surga? Kalau dia ngajak si miskin berobat bareng dan dia yang bayari. Loh, amin kan kok? Itu firman Tuhan. Nah, yang kaya pelit saya ajari, wes nggak usah ke Singapura bareng ngodei harap Tuhan. Betul nggak? Supaya nggak berdosa. Nggak ada pendeta menemukan rumus ini kecuali saya, saudara. Percayalah itu. Loh, benar saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Karena saya menghitung memberi itu dengan cara begini.
apa saja yang saya pakai untuk diri saya dan keluarga saya. Paling sedikit kalau saya memberi itu saya tambahkan 50%-nya. Ayo, pura-pura nggak kerungu delon itu. Ayo pura-pura budek, awas saudara ya. Saya ulangi lagi. Kalau kita kaya dan bisa masuk surga pakai prinsip ini, apa saja yang kita pakai untuk keluarga dan diri sendiri, berikutnya keluarkan untuk memberkati orang lain, tambahkan 50%. Jadi misalnya begini, dari tanggal 1 Januari kemarin sampai kemarin tanggal 21, saudara belanja baju, saudara makan, saudara keluar negeri, saudara berobat, saudara apa saja untuk biaya rumah, semuanya itu misalnya 40 juta dalam 21 hari misal. Berarti saudara harus memberi Tuhan hari ini, memberi orang lain itu 60 juta. Nah, sekejut tapera ini terlalu. Katakan amin. Oh, harus nggak beri, saya bilang amin. Loh, itu cara saya memberi. Nah, orang pelit begini, ya udah, mulai hari ini jangan belanja banyak-banyak, supaya ada tutupannya oleh Tuhan. Dan di mana saya pakai ayat itu? Ada 2 ayat yang saya pakai. Itu ujian Tuhan buat hidup kita. Yang pertama, pelajaran memberi yang Yesus ajarkan. Waktu kelas pelajaran memberi, Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya duduk di depan peti persembahan di bait suci, masih ingat? Terus dia memberi kode, ada 2 orang yang memberi, 1 orang kaya, 1 orang miskin. Masih ingat? Loh, saya tanya masih ingat nggak? Kalau nggak dibukakan ayatnya gitu loh. Oke, lupa awas kamu. Ya. Terus Yesus berkata, itu ada orang kaya. Dulu kan nggak ada uang kertas, uangnya logam semua. Jadi begitu 12 murid mendengar krocok, bisa bayangkan tuh kalau uang logam banyak begitu dituang semua ke peti persembahan, ribut suara. Nah, yang lain masuk lagi, lalu ada orang miskin lihat, kelitik bunyinya, karena cuma 1 koinnya. Oke, saya pakai angka rupiah zaman sekarang. Setelah dihitung, ternyata orang kaya ini memberi hari itu 200 juta. Tapi si miskin cuma memberi 500 rupiah. Masih ingat? Tuhan Yesus berkata, siapa yang memberi paling banyak? Jangan bilang Yesus goblok mengerti duit. Awas ya. Bagaimana yang memberi 500 rupiah bisa disebut ini lebih banyak dari yang 200 juta? Nah, saya itu mikir, saya tahu Tuhan Yesus itu ngerti duit, saya tahu walaupun dia sering gak punya duit atau memang gak punya duit. Tapi mengapa dia berkata ternyata begini, ini kotak persembahan untuk apa? Untuk renovasi. Gede ini gak penuh, awas nantinya. Sak keranjang Fitri cepat syuting ini supaya orang tahu gitu, kamu itu berdiri situ di sekolah kan jauh ke Kuala Lumpur syuting gitu, cepat. Ini sekolah di Kuala Lumpur ini untuk saya bayari dia ini saudara untuk jadi ahli itu. Ayo, gerak coba lihat tuh orang-orang yang tertawa di syuting semua itu supaya tahu wajahnya. Cepat. Susah bener. Nah, ini keranjangnya. Oke? Nah, berapapun yang kita beri itu yang hitung bendahara gereja. Yang Tuhan hitung yang masih di bank dan yang masih di dompet. Ngerti nggak maksudnya itu? Nggak ngerti? Oke, saya terangkan begini. Jadi saya nyekolahkan bukan untuk jadi guru saja. Ada 3 anak kami yang kami sekolahkan untuk bagian perfilman. 2 laki-laki ada di Jakarta, ini 1 perempuan dia kuliah di Kuala Lumpur. Saya ingin melihat anak-anak muda itu bangkit, punya semangat dalam hidup dan tahu panggilannya, tahu visinya. Suami itu seorang akuntan. Ya, nanti mau kena biri mereka, jadi akuntan di sana. Ada? Oke, saya lanjutkan. Jadi mengapa pelajaran Yesus kok aneh sekali? Yang memberi 500 rupiah dibilang lebih banyak daripada yang memberi 200 juta rupiah. Kan aneh bukan? Bukan berarti Tuhan Yesus gak ngerti duit, gak ngerti matematika. Tidak, ternyata begini cara dia ngitung. Yang dia hitung yang belum kita beri, yang masih di bank, yang masih di dompet, yang masih di rumah itu dia hitung. Jadi begini, kalau orang kaya itu punya kekayaan 40 miliar dan orang miskin itu hanya punya 1.000 rupiah. Jadi yang dihitung bukan yang diberi di gereja, bukan yang diberi untuk orang lain dan pekerjaan Tuhan, tapi yang Tuhan hitung masih di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya,
supaya orang kaya itu nilainya sama dan dipuji, diberi nilai sama seperti orang miskin. Kalau dia memberi berapa, langsung stroke saudara. 20 miliar, mati ngadeg gitu. Nah ini yang menyebabkan Yesus berfirman, orang kaya susah masuk surga karena medite itu loh, karena pelitnya itu tadi. Ayat 1 sampai 3 saya nggak ada waktu untuk membaca. Itu yang kedua. Mereka orang-orang Tesalonika, 2 Korintus 8 1 sampai 3. Orang-orang Tesalonika itu memberi melampaui kemampuan mereka. Nah saya mulai teliti. Kenapa? Coba lihat ya. Oke, ayat 2 sekarang. Ayat 2 coba lihat. Ya karena sudah dibuka di layar, perhatikan. Selagi dicobai dengan berat, enak enggak? Saya tanya, kok enak enggak dicobai dengan berat? Enggak enak. Yang kedua, dalam apa? Pelbagai penderitaan, enak tidak? Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tapi apa? Ayo baca, mereka apanya? Sukacita mereka meluap. Yang ketiga kondisinya, dan meskipun enggak ayat 2, maksud ayat 2. Dan meskipun mereka bagaimana? Sangat miskin, namun mereka apa? Nah, ini yang saya ambil ayat ini. Miskin. Salah, sangat miskin. Salah seorang anak saya tanya, apa sih bedanya miskin sangat miskin? Dia jawab, kalau miskin nggak punya apa-apa, kalau sangat miskin apa-apa nggak punya. Oh betul juga kalau begini. Nah dalam kondisi sangat miskin, apa-apa aja nggak punya. Namun mereka bagaimana? Kaya dalam kemurahan. Ayat 3, saudara lihat, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan, nah ini ayat yang saya pakai. Berapapun yang saya keluarkan untuk diri saya dan istri saya, maka paling dikit saya akan keluarkan, saya tambah 50% daripada itu. Bagi saudara yang belum tahu, supaya tahu, maka itu sampai ada yang percaya kami bisa mendirikan banyak sekolah-sekolah gratis, membiayai anak-anak untuk kuliah, nggak cuma S1 sampai S2. S3 kami yang keempat, doktor yang keempat saya luluskan itu wisuda tanggal 27 September yang lalu. Anak Dayak asli dari suku Kenya, dari kampung Long Pujungan di Kalimantan Timur. Begitu dia selesai doktornya, saudara saya baru tahu ternyata dia itu adalah orang pertama dari suku itu yang punya gelar setinggi itu, S3. Sekarang dia kembali ke Kalimantan Timur. Sekarang dia mempersiapkan diri jadi orang penting nanti untuk pemecahan provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara, Kaltara. Dia dipersiapkan. Saya bangga dengan itu. Maka itu orang-orang kaya pelit, awas kamu susah masuk surga. Dengar itu baik-baik. Belajar untuk berani memberi dan menjadi berkat dalam hidup ini. Oke? Bagian terakhir. Jadi pilihan itu adalah kehendak Tuhan. Dari pagi tadi kita bangun, kita sudah di hadapan pilihan atau belum? Dari pagi tadi bangun sudah di hadapan pilihan atau belum? Sudah. Pilihan pertama adalah ini kencing dulu atau sembahyang dulu. Kan milih itu. Betul? Jangan bilang barengan. Oh jangan dong. Terus kencing sambil berdoa, awas itu. Bukan begitu. Oke, semuanya pilihan. Sudah begitu kita milih lagi. Ini mandi atau tidak? Milih lagi setelah itu. Gosok gigi dulu atau makan dulu? Milih, semuanya milih. Sampai tadi kita mau ke sini. Kalau ada jalan ditutup, kita ketemu pilihan lagi. Milih yang mana? Ayat terakhir saudara. Jadi kita harus memilih dalam hidup, karena itu memang hidup. Mazmur 1. Adik-adik, anak-anak muda, perhatikan ayat ini. Kalau tadi jadi apa, bagaimana, dan kemana, itu semua karena pilihan kita. Nah, ayat ini kita akan lihat. Ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang banyak duitnya. Begitu? Tidak. Siapa yang berbahagia? Ayo baca, siapa yang berbahagia? Orang yang satu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dua yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tiga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anak-anak muda khususnya
berjalan, berdiri, dan duduk. Maaf, selumpuh-lumpuhnya orang, kalau dia hidup dia tetap berjalan tidak? Pakai kursi roda kan tetap jalan juga, bukan? Nah, jadi dalam filosofi kehidupan itu, orang yang hidup pasti dia berjalan, pasti dia berdiri, pasti dia duduk. Amin. Nah, ini masalahnya. Berjalan di mana, dengan siapa, berdiri di mana, dengan siapa, duduk di mana, dengan siapa. Maka orang-orang itu yang akan menentukan cara kita memilih sesuatu. Jawab iya atau tidak. Itu caranya. Jadi Alkitab ini saudara sangat hebat. Maaf, bagi yang pertama kali tahu saya menyampaikan firman dengan cara seperti ini. Saudara, saya tidak pernah menggunakan sistem teologi sama sekali dalam mengajar. Sebab teologi itu membelenggu, saudara. Firman jadi tidak hidup. Nah, kalau saudara lihat cara saya ngajar begini, saya sudah berkali-kali diminta untuk berbicara di depan forum yang bukan Kristen. Contoh, hari Jumat minggu yang lalu, bukan kemarin, saya ada di sebuah kantor pengacara di Landmark Building, lantai yang ke 20 berapa saya lupa. Itu pertama kali saya diundang. Ternyata itu pertemuan para pengacara bukan Kristen. Mereka pakai istilah Monday Community. Saya lupa, saya mesti belajar. Monday Community apa begitu? Saya kok jadi lupa. Nah, saya diminta untuk berbicara tentang hukum di negeri ini. Ternyata Alkitab ini isinya luar biasa. Hari-hari ini anggota dewan kita disorot habis-habisan. Mereka kaget, bahkan yang pengacara Kristen nggak pernah tahu bahwa di Alkitab ada ayat seperti itu. Nah, karena mereka tahu saya pendeta, saya pakai Alkitab, tapi bukan untuk khotbah, untuk menerangkan. Nah, kalian ini, wah seru sekali, saudara. Coba saya beri contoh. Saya bahas masalah republik. Di dalam negara yang alirannya republik seperti Indonesia, siapa tahu ada berapa lembaga yang penting? Ayo cepat. Dulu kan belajar civic, bukan masih sekolah dulu. Belajar PPKN bukan? Ayo, terus mbok balik no kabeh nang guru nih meneh ilmu nih. Ayo belajar kembali. Di republik ada berapa lembaga? 3. Apa saja? Ayo, satu-satu dulu. Yudikatif, eksekutif, legislatif. Oke. Saudara tahu nggak itu ada ayatnya? Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, rekan pengkhotbah. Kalau khotbah itu cuma saudara, Yudea saudara, Galilea, Yerusalem, yang nggak bingung itu panganan opo yang nggak tahu. Kalau kita menyampaikan firman yang kena untuk kehidupan sehari-hari, itu ada ayatnya. Kalau nggak percaya bukan. Yesaya 33 ayat 22. Oke, nyimpang dikit ya. Jadi nggak salah saya ngomong terakhir ketemu ayat ini, jadi nggak salah saya. Tunggu dulu. Tapi saya akan cepat-cepat. Yesaya 33 ayat 22. Nah, saya bicara di depan para pengacara itu, hancurnya negeri kita karena 3 lembaga ini tidak pernah jalan barengan. Udah? Mana ayatnya kok belum keluar? Itu dia. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Ini yudikatif. Ini para jaksa, Mahkamah Agung, pengadilan. Kedua, Yahweh yang memberi hukum bagi kita. Ini legislatif. Ini MPR, DPR. Yang ketiga, Yahweh ialah raja kita. Ini eksekutifnya, ini presiden. Mereka kaget kalau saya ngomong itu. Nah, lihat apa yang terjadi kalau 3 lembaga ini bersatu dan berjalan bersama-sama. Baca. Dia akan menyelamatkan kita. Saya uraikan kata menyelamatkan, kata mensejahterakan, kata mencukupi semua kebutuhan bangsa kita. Tidak. Pemerintah kita jahat dan kejam. Maka itu para pendoa syafaat, awas kamu berdoa, berkati ini, berkati. Saudara memberkati perampok-perampok itu. Saya kalau doa untuk pejabat, saya bilang hukum mereka para perampok yang memimpin negeri ini. Ngeri, saudara. Karena gereja salah berdoa, maka itu mereka makin sukses merampoknya. Koruptornya makin hebat di negeri. Kaget para pengacara ini mendengar ini.
Saya sampaikan kepada mereka, saudara-saudara sebagai pengacara-pengacara, tampil bicara hukum yang benar, jangan takut. Nah, itulah Alkitab kita. Terus hari Selasanya saya diundang ke Bekasi, ada sebuah kantor yang punya berapa cabang di Jakarta, dikumpulkan semua karyawan di kantor itu. Saya bicara lagi tentang motivasi kehidupan. Enggak semuanya Kristen, campur. Banyak perusahaan yang mengundang saya untuk bicara. Salah satu contoh lagi, PT Batik Keris, saya sudah jadi pembicara di antara semua karyawan mereka. Jadi firman ini enggak cuma untuk orang Kristen, katakan amin. Lihat contoh Mazmur 1 ini tadi. Semua orang dalam hidupnya harus tahu dia berdiri di mana dengan siapa, dia duduk di mana dengan siapa, dia berjalan di mana dengan siapa. Betul tidak, saudara? Karena ini yang menentukan pilihan-pilihan kehidupan kita. 2, Mazmur 1 tadi, kembali ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu siang dan malam, meditasikan itu siang dan malam. Semua orang belajar apa saja. Anak-anak sekolah yang masih SMP, SMA, yang mahasiswa dengarkan. Kita belajar apa saja. Belajar yang paling baik itu bukan menghafal. Ternyata menghafal itu salah. Saya mempelajari dalam teori pendidikan, ternyata menghafal itu salah besar. Maka itu anak-anak kita yang dulu pintar di SD, SMP, SMA, wah, hafalannya kuat. Begitu dia kerja, dia lupa semua. Karena menghafal itu tidak disimpan, tapi merenungkan. Itu kalau bahasa belajar, mengulang-ulang mata pelajaran. Itu ternyata jauh lebih baik daripada menghafal. Maaf, saya nggak punya waktu untuk menerangkan. Jadi renungkan firman yang kita sering dengar, maka firman itu akan memotivasi kita. Nah, jadi maksud Tuhan, berjalanlah dengan firman, berdirilah dengan firman, dan duduklah dengan firman. Oh enggak, amin? Amin. Renungkan firman itu jadi bagian dalam hidup kita. Maka semua pilihan kita akan benar. Ayat terakhir, janji ini terakhir. 2 Tawari 20 ayat 3. 2 Tawari 20 ayat 3. Ini contoh konkret seorang raja yang sangat hebat, tapi dalam hidup yang menggunakan hukum ini. Ya, saya baca ayat 1 dan 2 juga supaya tahu kisah sesungguhnya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, Raja, suatu pasukan yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Misalnya kalau Surabaya ini sebuah kerajaan, istana kerajaan ada di daerah Menur ini, musuh sudah sampai ke Ngagel, sudah. Itu artinya dan dekat. Yosafat tidak sempat mempersiapkan diri menghadapi itu. Ayat 3, Yosafat bagaimana? Menjadi takut, wajar, walaupun dia raja, dia tetap manusia. Nah, pilihannya waktu takut itu yang menentukan. Dengarkan, pilihannya waktu dia takut itu yang menentukan. Kemarin siang setelah saya tiba di Jakarta, saya telepon anak saya pengacara tadi. Saya bilang, Ron, papa itu kagum, mama juga kagum. Karena saya langsung telepon istri saya. Luar biasa. Selama saya ketemu calon anak saya ini berapa kali, memang pintar. Cara dia argumentasi bagus sekali. Berapa kali dia dengar saya khotbah, dia berkata, Om sebetulnya pun bisa jadi pengacara. Bilang, sudah, saya bilang begitu. Saya ngurusi banyak orang-orang susah, orang-orang terbuang. Om sudah ngurusi. Om belajar dari Musa. Pengacara pertama di dunia itu Musa, yang menjadi pembela antara Israel dengan Tuhan, yang mau dihukum. Musa berdiri di tengah-tengah. Kami suami istri bisa membayangkan, kalau Tuhan nikahkan mereka dua, ada kekuatan hukum yang luar biasa. Mereka tahu keadilan itu. Maka itu pilihan itu menentukan. Apa keputusan kita di dalam semua situasi yang paling tidak enak sekalipun. Saya ulangi lagi. Apa keputusan kita, apa pilihan kita di tengah situasi yang tidak enak sekalipun. Yosafat dalam situasi yang sangat terjepit, takut.
Ayo kita lihat kalimat berikut. Lalu mengambil keputusan, memilih untuk mencari Yahweh papanya. Cukup sampai di sini. Saudara punya kenalan banyak orang kaya. Dalam masalah papa jangan telepon orang kaya. Ambil keputusan cari papa yang baik. Dari mana dia bisa punya iman seperti itu? Nambah sedikit lagi pasal 17-nya supaya tahu pengaruh papa itu penting untuk anak-anak. Lihat pasal 17 2 Tawarik mulai ayat yang ketiga. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Mengapa Yosafat disertai? Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Tuhan yang disembah ayahnya. Garis bawah, pria-pria, pemuda-pemuda, adik-adik masih SMP SMA, kalau nanti jadi papa, ingat kisah ini. Anak-anak akan ikut siapa yang disembah oleh papanya. Betul? Kalau suatu hari ada satu keluarga punya masalah berat, lalu papa telepon jenderal ini, pejabat itu, anak-anak dengar. 3 hari kemudian masalah selesai, suasana keluarga berubah jadi damai. Maka anak-anak keluarga itu akan belajar, oh kalau punya masalah cari pejabat, karena disembah oleh papanya adalah pejabat, itu Tuhan. Tapi kalau satu keluarga punya masalah, lalu ayah dalam keluarga itu memutuskan, ayo ngajak anak istri mencari Tuhan. Berapa hari kemudian pertolongan datang. Maka anak-anak kita sampai kita mati, sampai mereka mati nanti juga mengikuti Tuhan yang kita sembah. Amin.